Wa amaturuku anapun utawi pira-pira perkara kang wajib dan tinggal. Jadi ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu muamalah. Ilmu muamalah yang mukallaf diwajibkan untuk mengamalkan itu hanya ada 3. Di ilmu muamalah yang mukallaf wajib untuk mengamalkannya ini ada 3 macam. Pertama, i'tiqad. Kedua, i'tiqad itu adalah meyakini, menikahkan. I'tiqad itu adalah menghukumi sesuatu dengan mantap tanpa ada ragu sama sekali, walaupun masih mungkin berubah. Itu namanya i'tiqad al-hukmu bil jazim yaqbalu taghayyur. Nah, untuk i'tiqad kemarin dikatakan pertama kali kita wajiban untuk menekadkan yaitu belajar 2 kalimat syahadat, memahami maknanya, yaitu qaulu la ilaha illallah wallahu akbar, menekadkan dengan mantap tanpa mamang, tanpa ragu, dan ini bisa hasil dengan taklid, dengan mendengarkan. Wasimak min ghairi baksin wala burhanin, tidak harus bahas, meneliti, dan tidak harus dengan dalil. Kenapa? Karena idiktafa Rasulullah min ajlafil Arab bitasdik wal ikrar min ghairi ta'allumi dalilin. Orang-orang Arab yang pedukuhan, pedalaman masuk Islam dicukupkan dengan mengakui, membenarkan atas kalimat syahadat dan isi-isinya kalimat syahadat dengan tanpa harus menjelaskan, harus mempelajari dengan dalil, dan tanpa harus ada bukti dengan logika. Walaupun kalau kita ngaji di dalam kitabnya Asy'ariyah, menurut Asy'ari wajib mengetahui dengan dalil. Kalau tidak dengan dalil maka tidak cukup. Dan tidak cukup itu dalam penafsirannya Asy'ari masih ada 2 pendapat. Kalau menurut Syekh Arabi, Imam Sanusi masih digolongkan kafir. Nah, kalau kita menurut mazhab ini, ya masyarakat kita banyak yang kafir nantiannya. Nah, tapi pendapat yang kedua hanya cukup dengan arti kalau tidak belajar kita tetap mukmin tapi asin, durhaka karena tidak mau belajar bagi orang yang mampu. Tapi kita tidak harus mengikuti Asy'ariyah dari dalam ilmu kalam, dalam bab akidah, i'tiqad kita mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Menurut Abu Mansur al-Maturidi di dalam masalah iman dengan taklid itu diperbolehkan, cukup tanpa harus dengan dalil seperti yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali ini. Ini yang paling enak gitu. Kalau melok nang Asy'ari kangelan yo pindah nang sing penak ngoten mawon. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, yang kedua setelahnya i'tiqad adalah fi'lun. Nah, sedangkan yang wajib dipelajari di dalam masalah fi'lun yaitu ketika kita berkewajiban. Misalnya masuk zuhur, berkewajiban untuk sholat zuhur, maka kewajiban untuk belajar tentang sholat zuhur, belajar tentang masalah syarat-syaratnya sholat zuhur, termasuk sesuci dari hadas, sesuci dari najis dan seterusnya.
Nanti kalau kaya ya wajib belajar tentang ilmu zakat. Boleh wis masuk di dalam haji ya wajib dan punya modal wajib belajar ilmunya haji dan seterusnya. Kalau mau dagang wajib belajar ilmunya dagang. Berarti tidak semuanya ilmu itu harus dipelajari, enggak. Berarti hanya ilmu hal, ilmu yang kita hadapi. Afdalul ilmi ilmu hal, wa afdalul amal amalul hal. Abi amal itu amalul hal atau khifdul hal, rekso hal. Terus afdalul ilmi ilmul hal, ini ilmu hal. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Dan ini yang penting niku hal. Wa amaturuk anapun utawi pira-pira perkara kang wajib dipelajari tentang perkara kang wajib den tinggalaken asale ngoten. Utawi perkara kang wajib den pelajari saking pira-pira perkara kang wajib den tinggalaken. Kan wajib ditinggalkan itu banyak sekali. Larangannya Allah Ta'ala itu banyak sekali. Tapi apakah wajib dipelajari semuanya? Ya tidak, enggak wajib. Tapi wa amaturuk iku fayajibu mongko wajib apa ta'allumu ilmi dalika, melajari ilmune mengkono-mengkono turuk bihasabi makalan milang-milang perkara ya tajaddadu kang dadi anyar teka apa mah minal hali saking tingkah. Ketika larangan itu kau hadapi baru kewajiban untuk mempelajari. Kalau tidak sedang kau hadapi tidak wajib kau pelajari. Nah, mulane dari sini biasanya kalau kita akan melangkah sesuatu masih dipelajari tentang hukumnya. Mulane wong-wong NU niku dalam masalah bisnis, dalam masalah ekonomi selalu ketinggalan. Mergo kancane wis melesit teko ndi sing kene jek dibahas hukume. Lah mereka gak bahas dadel-dadel kok sing penting berhasil. Lah kita sing bahas hukume ya gurung melangkah-langkah ya gak hasil-hasil niku biasa teng mriku oleh kita. Kelemahan tapi yang itu kewajiban ya sudah masalah ngoten. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono mayatajaddadu minal hal. Lah apa yang terjadi pada keadaan seseorang iku yahtalifu do bedo apa sih mayatajaddadu, tentunya kasus yang baru yang terjadi pada seseorang yang sedang terjadi ini do bedo bihalil saksi kelawan kondisi ini seseorang. Idla yajibu krono ora wajib alal abkami ing ngatasi wong kang bisu apa ta'allumu ma belajar perkara yahrumu kang haram apa ma minal kalam. Seperti orangnya bisu ya ora wajib belajar apa yang harus diucapkan atau yang dilarang diucapkan. Ngrasani wong gak wajib belajar, misui juga gak wajib belajar, mengucapkan kalimat kubur ya tidak wajib belajar, gak mungkin dilakoni. Wala alala malan ora wajib belajar ingatasi wong, ora wajib ingatasi wong kang to apa ta'alluma belajar perkara yahrumu kang haram apa ma minan nadhar. Saking nikali wong sing uta ngoten gak wajib belajar apa yang dilarang bagi orang yang melihat. Apa saja yang dilarang dilihat, misalnya melihat wanita, melihat aurat, melihat apa itu namanya farji dan sebagainya, nginceng wong adus,
Lah niki lek wong buta ora usah belajar yang ngono enggak tahu enggak masalah. Kenapa? Tahu pun tidak bisa melaksanakan. Campur karo wedok-wedok ya ora apa-apa ora roh kok ya. Ta'alum mayakrumin anador. Tapi wong hutan kok tangleti wong sing ayu sing ndi kowe ya cocok niku. Ya kok tak takon sampean kok roh, ya roh teko ndi? Ya pokoke roh. Kok suarane ya teko suarane bareng suarane ana swara penak wong kadang welek tapi ana suarane gak penak wong ayu lho kok iso nggih mboten ngoten pokoke insting ternyata insting. Nah, itu yang tidak bisa diketahui, yang tidak bisa dimiliki oleh seorang lain itu insting. Mulane ana duit anyar pun sing duwe asli niku nggih bisa bedakno karo sing palsu niku iso. Insting. Padahal kita yang kelihatan saja di selimpert ini enggak iso. Tapi wong buta iso. Dan luar biasa. Nah, itu hanya karena mencegah penglihatan melihat perkara haram, hanya melihat perkara haram tok sing dicegah. Itu sudah dikasih kemampuan luar biasa. Lah ini wong sing buta khatam apal Quran sak pirang-pirang karena instingnya kuat. Saya tuh kalau gitu ngedah konco pirang-pirang tahun, 10 tahun ora ketemu, terus ketemu. Kalau sampai itu, Waalaikumsalam. Nanti eling kalian berapa lu? Oh, yo eling to Pak Asisi to mosok kaya wali. Kulo niku heran, besok eling ya betul. Laksan kan ya suarane to. Ya padahal cara kula ngoten ya selawi unan. Ro wajahe mawon yo ora mesti eling kok. Nah, instingnya itu sangat kuat, tajam. Wala alal mata alum yakruminan nadar wala alal badui ali badawin badui niku wong sing ala badawin ing ngatasi wong badui wala badene ngatasi wong badui niku wong ujung desa cara anune persilan wong ning alasan wong ora duwe anu orang yang tidak punya perkampungan. Badawi ini wong sing alas kaya wong Dayak ngoten niku. Bukan di perkampungan, bukan di perkampungan kan masih ada tetangga. Niki gak punya tetangga, kabeh miliki pangeran tanah ini bisa. Jadi tidak ada sertifikatan. Dulu di Lampung itu masih banyak Lampung yang asli Kalimantan ya. Sekarang sudah banyak yang tergusur kalah karo orang Jawa. Wala ala badawin lan ora wajib ingatasi wong kang badui niku wong kang alasan. Tapi kaya kejaran wong alasan ya piye to ya. Yes badui ngoten. Wong badui itu orang yang hidup di tengah hutan, orang yang tidak punya tetangga. Apa ta'aluma yakrumu ta'aluma belajar perkara yakrum kang haram apa julusu lungguh biki ing dalem minal masakin sange pira-pira panggonan. Jadi tidak kewajiban orang Badui mempelajari apa yang dihalalkan, tempat-tempat yang dihalalkan didudui. Karena apa kabeh dek pangeran di kono wisan. Hutan dek pangeran kabeh ora usah belajar mana yang haram, mana yang halal betul nah. Halal kabeh. Nah, baru kita sudah bersama dengan masyarakat yaitu mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Nah, kita duduk di jalan itu bagaimana, bikin nencok di jalan bagaimana, itu ada hukumnya. Kalau di sana yang biasa ya taruh cak gede-gede ini nggak usah izin ya silahkan ya. Wong bolone hari-hari mau. Fadzalika aidan wajibun. Ini wala albati ta'aluma yakilu al-julus bina masakin. Fadzalika aidan wajibun rihasawi mayak tatil hal. Fadzalika utai mengkono ma yakrumu al-julus bihi
iku aidan kalimane wajibun wajib bi hasabi maklan milang-milang perkara yaktadi kang ngatrapi apa maing yaktadi kang ngatrapi apa maing mukallaf. Lah sedangkan mempelajari yang tempat-tempat yang haram ditempati tanpa izin itu sesuai dengan kondisi kita berada di mana. Wes fama mangko yaktadi kang ngatrapi ing ma wal halu tingkah bihasabi maklan milang-milang perkara tadi kang ngatrapi ing ma wal halu kondisi. Yen niku nah kita kondisine hadir bersamaan dengan masyarakat, berdampingan dengan masyarakat, rumahnya banyak, maka ada batas-batas mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Fama mangkau te perkara yuklamu kang den ruwi apa anahu temen sedune mah untuk anahu temen sedune mukallaf iku yang faku kepecat sapa mukallaf an saking mah. Arti ketika sudah ketahui bahwa dia tidak akan pernah menyentuh hal itu, fama yuklamu sesuatu yang diketahui apa ana temesi mukallaf itu yang faku jadi kepecat sapa mukallaf an saking mah. Bagi sesuatu yang diketahui bahwa mukallaf itu tidak akan bersentuhan, berarti terpecat tidak akan bersentuhan, tidak akan pernah mengalami. Iku layajib ora wajib apa ta'allumu belajar mah. Jadi kalau sesuatu yang tidak akan tersentuhan, tidak akan pernah terjadi pada dirinya, tidak wajib untuk dipelajari. Bagi orang yang tidak akan kawin, nggak usah belajar tentang ilmunya rumah tangga. Orang itu tidak harus kewajiban mengetahui tentang haknya suami, haknya istri, kewajiban orang tua terhadap anak, kewajiban anak terhadap orang tua, karena dia tidak akan mengalami. Wa mautai perkara wa kang utawi mukallaf iku mulabisun nglakoni nandangi lagu maring ma iku wajib apa tanbihu ngelingaken ma alai ngatasi mukallaf. Ketika dia masuk Islam sedang melakukan sesuatu yang dilarang, maka ulama kewajiban wajib ay alal ulama, ulama wajib meringatkan, menunjukkan, memberitahukan kepadanya agar supaya dia meninggalkan. Contoh, kamalau kana kaya lamun ono iku intah coba si mukallaf indal islami dalam hari kalane manjing Islam iku labisan nganggo lil harir. Ketika dia ini masuk Islam, dia dalam keadaan memakai sutra masalan au jalisan to lungguh alal ghasbi ngatasi ghosoban, baik tempatnya itu tempat ghosoban karena tanah gak izin yo moro-moro dikai bangunan atau tanah pokoknya tanah dudai moro bangun ngoten saniki kan ngoten. Golek wis menempati sana lama 20 tahun ngurus sertifikat gak oleh, jadi ini ada undang-undangnya lagi 20 tahun boleh menempati. Ya dilihat itu ada pemiliknya atau tidak. Baik itu tempat atau lemek yang ada di bawahnya, atau pakaian yang dibawa, kendaraan yang dipakai. Ketika dalam keadaan masuk Islam menggunakan kendaraan gosopan misalnya, au naziran utawa lagi nyawang ila ghairi mahramin maring liyane mahram. Ketika masuk Islam dalam kondisi itu keadaan sawang-sawangan karo saliyane mahram, lek ngono wajib mengwajib apa takrifuhum ini meruhaken ing mukallaf zalika ing mengkono-mengkono niku lho zalika ing mengkono zalika zalika kono rujuke akeh niku mang sangka
Karomi karir, karomi gosop, karomi nador maring ghairi mahram. Maring ghairi mahram. Jadi ketika masuk Islam dia dalam keadaan pakai sutra bagi orang laki-laki ini, wedok nggak apa-apa. Atau dalam keadaan gosop, dalam keadaan sawang-sawangan, maring sakliyane mahram, wajib bagi ulama untuk memberitahukannya tentang larangan, tentang haramnya pakai sutra, haramnya ningali maring mahram, saliyane mahram, haramnya gosop. Wa ma laisa mulabisan, wa ma uta perkara laisa kang ora ana sawa mukallaf iku mulabisan nganggoni lagu maring mah. Kalau dia itu tidak memakai tapi calon memakai atau menghadapi untuk memakai untuk penggunaan. Pamau te perkara laisa kang ora nasa mukallaf iku mulabisan nganggoni lau marima halan dalam saat nikah waktu tidak pakai. Walakin aku tapi mukallaf iku bisa dadi ta'arufi kelawan madhepi ta'arud niku mentokaken cara anune mentokaken niku sudah akan menghadapi lagu maring alal kurbi ngatasi zaman par bihaisu anau kata ayaku abihi biayakuna iman haulahimah. Jadi hampir saja dia akan melaksanakan seperti halnya dia berada di tepi larangan, tentunya tidak akan lama akan terjerumus pada larangan. Man hama haulal khima yusiku ayyuqa'ah bihi, siapa yang mendekati pada larangan hampir ada pada larangan. Contohnya masuk Islam terus di situ di daerahnya banyak perjudian, banyak perjudian yang beraneka ragam macam yang dihukumi judi. Ini kalau tidak diberitahukan ini nanti akan terjerumus. Atau baru masuk Islam di daerahnya banyak sate dog, sate khinzir, banyak memabuk hobinya orang-orang mabuk. Ini kalau kita tidak beritahukan nanti akan terjerumus. Nah, semacam ini wajib untuk mengajarkan. Wajib untuk mengajarkan. Wa ma utai perkawis kata walakin bisa dadi tarul alal kurbi kal akli kaya dene mangan wa nahwihi. Hatta idza kana siga dalam arikalane ana sapa mukallaf iku bibalatin yuta atau kang den perkara ing dalam balat apa surbul khamri ngombe khamr wa akrulah mil khinziri lan mangan daginge khinzir ya fayajibu mongko wajib apa taklimu mulang ilmu mukallaf dalika ing mengkono harami surbul khamri akrulah mil khinzir. Berarti kesimpulannya yang wajib ditinggalkan yaitu yang wajib dipelajari tentang hal yang ditinggalkan, yaitu pertama hal yang terjadi pada dirinya ketika sedang dilaksanakan pada waktu masuk Islam. Kedua, belum dilaksanakan tapi dia sangat potensi untuk melaksanakan, sangat potensi untuk melaksanakan karena di daerah itu dia hidup di daerah itu sudah banyak terjadi, sudah terbiasa dilakukan. Seperti halnya dia seorang baru masuk Islam berada di daerah di mana daerah itu banyak hobinya minum khamr, banyak hobinya makan lahmul khinzir, babi dan lain sebagainya. Ini kalau kita tidak dipelajari, tidak dicegah, potensi untuk melaksanakan. Kalau seperti ini wajibu ay alal ulama apa taklimuhu mulang ing mukallaf dalika ing mengkono
Haramun tanawuluhu, haramun au haramima harami syurbul khamri wa akul lahmil khinzir wa tanbihu lan mulangaken ngelingaken yang mukallaf alai ngatasi dalik wa ma wajaba wa ma utawi apa wae wajib kang wajib apa taklimuhu mulang ing ma wajib maka wajib apa ta'allumu belajar ing ma segala sesuatu yang wajib untuk diajarkan juga wajib dipelajari karena tidak mungkin mengajarkan tanpa ada orang yang mau belajar. Juga dia gak bisa diarani ngajar kalau tidak ada yang diajarin ya. Dan sebaliknya tidak ada orang yang belajar tanpa ada yang mengajar. Yes, itu yang kewajiban yang kedua. Sekarang yang terakhir i'tiqad. Jadi untuk yang fi'lun sudah, yang turuk sudah, sekarang yang i'tiqad.